Yes, here we go. Final upper bracket game kedua antara EVOS Legends versus Aura Fire. Dan 1 poin telah dikantongi oleh Aura Fire. So apakah EVOS Legends mampu mengembalikan keadaan dari match point yang udah dipegang sama Aura, Cimomo? Ini menurut aku kalau chance sih pasti ada aja ya. Tapi gimana eksekusinya dibawakan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends seperti yang tadi kita udah bahas juga. Aura mereka memang strong untuk tim fight 5-nya. Apalagi mereka juga punya jaminan hardguard ya di tangan Hai. Tapi Fan Strong bakal mengusir Hai yang bermain cukup nakal sepertinya di area jungle yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Ya, tapi kali ini inisiasinya coba dilakukan menuju ke area Little Wanderer yang pertama. Sudah ada 3 member bahkan yang bersiap dari EVOS Legends juga untuk langsung kontes. Tapi sepertinya Syndrome nggak mau melepaskan Little Wanderer-nya. Dia pun sudah mulai bersiap karena udah ada backup-an dari Aran yang bersembunyi di area bagian atas semak sana. Tapi once again sepertinya Tas nggak mau menjadikan Little Wanderer prioritas dan melepaskan Little Wanderer ke arah Aura Fire. Ya, dan Fan udah menggunakan Retribution ya tentunya untuk mengamankan Little Wonder tersebut. Dan Fan Strong kali ini tidak akan terlalu overcommit juga untuk mengejar ke arah Syndrome. Yang dimana mungkin masih menunggu untuk Mystic Dust juga dari Syndrome sendiri. Sementara Flicker yang cukup mahal untuk Brands udah menjadi informasi juga yang didapatkan oleh Aura Fire di area bawah. Ya itu benar-benar informasi yang mahal loh untuk Aura Fire ya. Karena mereka nggak ada 2 menit ke depan untuk penggunaan flicker dari Brands. Dan bisa nih kalau misalnya mereka mau coba paksain untuk press ke area gold lane dan melepaskan objektif turtle yang pertama. Karena lagi-lagi dari Irithel ini membutuhkan item banget. Kalau misalnya dia unggul di laningnya itu akan membuat nantinya snowball benar-benar dipegang sama Aura Fire. Iya, dan posisi dari Aran di sini masih harus tarik ulur juga ya dengan Fluffy. Apalagi jangan sampai nanti Fluffy-nya punya kesempatan atau dapetin space untuk bisa motong landing dari Aran sendiri. Dan Fan Strong sepertinya sudah mulai muncul untuk memberikan backup. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga sudah mulai diinisiasi oleh Aura Fire. Oke, tapi terkena papat string seperti atas. Cukup struggle untuk bisa melakukan kontes dan penalty zone from Aran. Serta Mystic Gas yang langsung bisa mempanis keberadaan dari Tas. First blood diterima oleh Aura Fire dan juga 1 turtle. Tapi Bravos Fighter from Fluffy dengan adanya flicker. Hai, berhasil dihilangkan. Tapi Aran mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. Untung masih ada Cyclone Eye menghindari inisiasi maut dari Fluffy. Tapi once again Fan terlalu kuat. Ada Proposal Rod dan itu dia finisher yang bagus dari seorang Fan. Bahkan sekarang mencari player ketiganya karena flicker terpaksa dikeluarkan tapi terkena efek stun dari Mystic Ball dan bahkan The Way of Dragon karena Syndrome. Coba untuk escape kah karena Hai memberikan love wave-nya. Masih ada flicker dari Syndrome dan dipukul mundur semua player dari EVOS Legends. Wah, ini menjadi kerugian untuk EVOS Legends yang dimana mereka hampir aja tadi bisa numbangin ke arah-arah. Namun ternyata enggak jadi. Karena ternyata backupnya cukup cepat. Tapi Hai sepertinya terlalu memaksakan untuk bisa melakukan rusuh tadi ke area purple ya. Sehingga harus dipanis oleh Fluffy. Tapi kali ini Fan mencoba untuk mundur dari adanya 1 buah inisiasi ke arah purple yang sudah tadi coba diambil ya sama Fan namun tidak berhasil. Tapi Kabuki dapetin platingan yang banyak seperti yang tadi Radit bilang kalau Kabuki terlalu snowball dari awal ini juga bakalan bahaya untuk EVOS Legends. Iya tadi aku agak cukup penasaran sih. Fan gagal loh untuk retribution ke area purple buff. Meskipun kena divine judgment ya tadi ya. Cuman menurut aku masih ada chance karena memang lihat heavy crossbow Kabuki menggila di bagian bawah sana berhasil mempanis Brands untuk pertama kalinya dengan adanya sprint. Itulah yang membuat lebih untung untuk Kabuki karena memang Brands udah flicker dia nggak punya movement speed tambahan. Beda sama Kabuki dengan sprintnya. Itu cepet banget Kabuki. Iya. Buset ngibrit banget dia langsung. Dia kayak bener-bener pede banget. Dia udah pasti tahu ini Brands bisa tumbang meskipun tadi ada backup ya sebenarnya dari pemain-pemain EVOS Legend di area bawah. Tapi di sisi lain juga sebenarnya Aura Fire mereka masih punya high tadi. Kalau memang misalnya harga dibutuhkan itu Irithel dari Kabuki masih bisa survive. Wow ini kondisi yang kurang menguntungkan untuk EVOS Legends ya. Ini di menit yang keempat udah ada 3000 gap gold loh untuk Aura Fire. Dan ini akan membuat nantinya snowball hero-hero yang membutuhkan item itu bakal lebih cepat lagi. Dan bahkan kali ini inisiasi 4-man moves dari EVOS Legends bergerak secara bersamaan di area bagian bawah. Tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul. Dan sepertinya akan ada setup juga dari Fan di bagian top lane. Tapi inisiasi dari Tas coba untuk dapat Kabuki. Tapi Brands berhasil di pick off Kabuki. Melakukan outplay yang manis dari Hardguard. Dan kali ini menjadi player kedua. Crit, where are you running? Double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Diamankan oleh Kabuki dan Baibuki. Outplay yang luar biasa fenomenal. Itu 2 versus 4
di area bawah. Dan Kabuki seakan-akan udah siap dengan tim fight yang pasti bakal dibuka sama EVOS Legends. Karena mereka udah gak bakal ngelakuin kontes ke area turtle keduanya. Dan Aura mendapatkan keuntungan yang banyak di sisi manapun. Turtle mereka dapet, sekarang turret mereka juga bisa dapetin. Menurut aku ini udah bener-bener dikalkulasi dengan sangat amat sempurna sih sama Kabuki sendiri. Oh, ini udah benar-benar dipegang banget loh. Dan udah. timing hardguard-nya, Adit. Iya, karena memang hardguard dan juga heavy crossbow-nya itu digunakan untuk menghindari slow effect yang dihasilkan dari Remote Operations untuk bisa mendekat juga ke arah Branch yang belum ada flicker sampai sekarang. Iya, dan wow, bahkan sekarang baru ada nih flickernya. Ketika dia udah kehilangan turret di area bawah. Dan sekarang tinggal peranan Kabuki aja udah untuk tukeran lane. Sekarang lebih fokus untuk turret objektif saja. Dan kalau kita ngelihat ini jadi kayak Baibuki yang ditinggal mandiri sendiri juga nggak masalah gitu loh. Iya, masalahnya Hai kan bisa global presence kan? Iya, Dia betul. bisa hardguard dari manapun keberadaan Dia dia. nggak perlu show up. Dia nggak perlu show up juga dan itu benar-benar timingnya tepat sih untuk sinergi dari Hai dan juga Kabuki. Dan dua turret berhasil di-secure, tapi mereka belum puas sepertinya karena sekarang bergerak ke area bagian mid lane. Dan terlihat di bagian bawah dengan adanya Branch coba untuk diberikan efek backstep, tapi Kabuki once again diselamatkan dengan heavy crossbow dan juga hardguard. Fluffy harus berhati-hati selama belum ada Blade Armor, tapi Kabuki Wah, digocek. menghindari semua mautnya dengan sprint yang dikeluarkan 2 melawan 3 dan bahkan Kabuki still survive dari gempuran 3 member EVOS Legends dengan semua ultimate yang mereka bikin. Tapi kali ini Divine Judgment Flicker dengan adanya penalty zone dari Aran dan coba untuk menangkap Vanstrong dengan Mystic Gust, tapi Vanstrong nowhere to run, berhasil dapatkan pertukarannya dan sekarang 4 member bergerak untuk mendapatkan outer turret di bagian mid lane. Tapi Fluffy coba untuk defensif dengan Reverse Fighter dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5 muncul di bagian bawah, tapi Fluffy one last hit, Opera Slot gagal. Untungnya Van ini kan jungler ya. Tapi Aran bakal coba untuk memotong, namun Fluffy masih bisa survive. Radit, ini match apa? Yang dimana kita ngelihat memang Kabuki survive berkali-kali dari ancaman yang dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi meskipun akhirnya dengan satu buah Divine Judgment itu mengakhiri hidup dari Kabuki. Dan sekarang turtle-nya sudah mulai muncul, turtle yang ketiga, bahkan perfect turtle untuk Aura Fire. Iya, perfect turtle lagi untuk Aura Fire. Mereka benar-benar full dominasi dari segi objektif ya. Memang sekali lagi aku tekankan bahwa Van ini adalah sosok jungler yang hampir 100% lah ya, selalu bisa memenangkan chance untuk ke area objektif turtle ataupun objektif lord ya. Tapi yang jadi problem adalah ini Kabuki terpick off tadi kan dengan adanya flicker Divine Judgment gitu. Dan itu akan menjadi suatu keuntungan juga untuk EVOS Legends karena tershutdown membuat celengannya pecah untuk EVOS Legends. Iya, setidaknya dari perbedaan network nggak akan terlalu jauh-jauh banget ya. Meskipun sekarang di menit 7 lumayan jauh juga sih. Perbedaan 6.000 sorry, dipegang oleh Aura Fire. Dan masalahnya Aura ini bermain secara objektif. Mereka udah kantongin 3 turret dan bahkan sekarang udah mulai invasi main ke rumah dari pemain-pemain EVOS Legends. Dan bahkan semua dipukul mundur. Lihat Van begitu kuat di garda depannya karena dia tahu gak mungkin dari Vanstrong bakal narik dia pakai Divine Judgment. Iya, jadi memang dia pede aja sih untuk selalu ngebuka. Tapi The Way of Dragon from Tas coba untuk mendapatkan Van, tapi masih ada Hardguard dan bahkan False Survive menarik dari energi option. Tas dalam bahaya, Mystic Gust menjadi eksekutor yang manis dari Syndrome dan bahkan kali ini penalty zone karena bagian bawah Vanso tertangkap. Coba untuk escape tapi sepertinya cukup struggle keluar dari area penalty zone dan bahkan Remote Mobilization yang dibuka, tapi lihat Kabuki heavy crossbow memukul mundur semua player dan Krite one last hit, damage dari Ban selalu sakit banget dan bahkan bisa mendapatkan beratnya Kabuki. Benar-benar on point dengan sprint yang dia keluarkan. Mohon maaf, itu turret base yang ditatak damage-nya sama Kabuki. Dan 2 pemain hilang. Kalau kita ngelihat replay presented by Samsung Galaxy, ini tarik ulur yang manis sebenarnya dilakukan sama pemain-pemain Aura. Karena di awal ya kelihatan tuh mid cuma 3 orang. Ya oke, plus sama Hardguard yang dibuka sama Hai. Tapi satu buah penalty zone yang begitu manis dari Aran dan Kabuki memfollow up dengan cukup cepat. Apalagi satu buah reward manipulation-nya itu dibuka ketika Kabuki belum nyampe. Iya. Jadi pas dia sampai itu mau nggak mau dari Crit-nya harus nge-cancel reward manipulation-nya. Dan ternyata targetnya berubah ke arah Branch yang lagi sendirian. Dan sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai diinisiasi oleh pemain-pemain dari Aura Fire dan EVOS Legends. Tentunya mereka tidak akan bisa melakukan kontes di area Lord yang pertama. Iya, dan lagi-lagi masih 100% objektif yang diamankan oleh Aura Fire. Mereka sadar kalau misalnya ya ini udah benar-benar dipegang banget nih. Ini udah total dominasi aku bisa bilang karena ada gap 9.000 gold
Dan perbedaannya mungkin untuk di game kali ini, EVOS Legends bawa 2 high ground defense yang kuat loh. Iya. Bawa Brands dengan Beatrix-nya, bawa juga If gitu. Jadi mereka seenggaknya bakal bisa nahan menurut aku untuk base turret nggak dihancurkan dari Lord yang pertama ini, Ci. Gila, Kabuki serem banget ya. Iya. Dia mainnya bener-bener kayak, maksudnya bukan main asal berani doang, tapi kalkulasi damage yang dia punya juga dia bener-bener paham betul gitu loh. Dan sekarang Lord sudah mulai berjalan dan bakal coba ditahan, digiring sama Van Strong. Sementara Van bakal coba untuk menggagalkan eksekusi tersebut dan Tas bakal coba untuk menahan. Masih ada high ground juga dari EVOS Legends sendiri sehingga Lord pertama masih bisa di-clearkan dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan sekarang aku masih nunggu nih, Van Strong dengan Divine Judgment. Flicker Divine Judgment kayaknya dia bakal mengincar ke arah Kabuki atau mungkin ke arah Sin terlebih dahulu ya. Karena sepertinya kelihatan gara-gara depan dari pemain-pemain Aura Fire udah terlihat jelas banget sebenarnya. Iya. Di pintu rumahnya EVOS Legends ya, tapi dia masih belum mencoba untuk menculik satu pemain. Ya, ini Kabuki berani soalnya nggak ada Van Strong yang terlihat di bagian bawah. Jadi dia pede aja untuk ngasih Pokemon damage ke base turret. Dan yang tadi aku bilang ya, ini EVOS Legends dengan membuat 2 hero high ground defense, mereka kuat untuk mempertahankan base turret dari Lord yang pertama. Dan itu yang beda sama game sebelumnya yang bisa langsung mendapatkan 2 base turret dari 1 Lord saja. Dan EVOS Legends harus cepat-cepat reset nih. Tapi kali ini Van engage ke arah bagian depan dengan energy eruption. Penalty start from Aran! Mendapatkan 4 member dan bahkan Mystic Gas membuat Tas The Way of Dragon ke arah yang bagian tepat. Tapi sepertinya Aran berhasil di pick off. Tapi Kabuki menari-nari dengan heavy crossbow-nya. Coba untuk mendapatkan player kedua tapi sepertinya gagal. Dan Hai coba untuk mendapatkan pick off terhadap Fluffy. Tapi seperti Hai masih bisa mundur. Dan itu momen penalty zone yang luar biasa from Aran. Cuma sayangnya Kabuki masuk dari area yang dimana Aran itu melepaskan penalty zone masih cukup jauh sebenarnya. Karena Kabuki masih coba bertahan di area mid, coba untuk melakukan clear cepat. Tapi ketika kita ngeliat aja replay peserta by Samsung Galaxy, ketika Aran masuk dengan 1 buah penalty zone, lihat posisi Kabuki itu masih on the way. Nah, jadi ketika penalty zone-nya kena, dia tuh gak nge-follow up di waktu yang benar-benar pas banget. Dan apalagi kan dia sempat ketarik dengan 1 buah Divine Judgment kan. Meskipun ada bantuan Hard Guard, tapi udah pasti semua mata dari pemain EVOS Legends ini numbangin Kabuki terlebih dahulu. Meskipun kita ngeliat tadi dari Tas udah nendang ke arah Van ya. Tapi masalah Van bukan target yang diinginkan untuk ditumbangkan pertama kali oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Iya, yang aku sadari tadi ini Kabuki nahan 2 ultimate juga loh tadi. Divine Judgment ke dalam base dan juga dari beberapa fighter yang dikeluarkan oleh Fluffy. Jadi dia benar-benar struggle ya untuk ngasih damage-nya. Karena memang terkena banyak sisi di dalam area base. Brands ketinggalan item jauh banget. Sekarang Kabuki bahkan udah punya Husklaw dan Lord presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah mulai muncul Lord yang kedua. Kalau kita ngeliat game pertama, Aura mereka cuma butuh Lord kedua. Apakah di game kedua kali ini Lord kedua akan juga mengakhiri game kedua kita untuk Aura Fire atau EVOS Legends yang tadi Radit bilang mereka punya high ground yang cukup untuk nge-clear Lord ini. Tapi masalahnya kita harus lihat eksekusi seperti apa yang akan dibawakan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Iya, ini tadi sebenarnya ada sinergi yang kurang connect dari penalty zone dan juga Mystic Gasnya Syndrome sih. Karena memang terlalu jauh posisi dari Syndrome, jadinya nggak connect semua gitu ya Mystic Gasnya. Tapi kalau misalnya sampai itu terjadi kembali dan connect dari 2 combo skill tersebut, itu bakal membuat kerepotan banget untuk EVOS Legends. Tapi untuk di Lord yang kedua menurut aku ini cuman bisa ngancurin 2 base turret aja sih dari EVOS Legends. Oke. Dan sembari menunggu Lord yang sudah mulai berjalan juga ke area bawah, ya di mana di area bawah memang sudah tidak ada turret base, jadi Super Minion juga akan berjalan masuk ke area base dari EVOS Legends dan Aura. Tinggal menunggu, ini Aura udah siap-siap sebenarnya dengan penalty zone-nya, tapi sepertinya apakah inisiasinya akan dibuka oleh EVOS Legends terlebih dahulu? Van sudah mulai terlihat, Harga juga sudah mulai digunakan oleh Aura Fire. Tinggal menunggu Aran kali ini yang seperti sudah mulai bersiap-siap dan itu dia penalty zone yang tidak mengenai siapapun. Tapi ternyata Tas berhasil untuk menahan Van di area depannya dengan 1 buah dual dragon, tapi ternyata Tas yang tumbang. Sementara Lordnya sudah mulai masuk kali ini. Van mencoba untuk bertahan, tapi base-nya bakal difokus